Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sahabat Dubis di mana saja bersama kami Mandubi TV Bukit Tinggi, Mandua Bukit Tinggi. Oke, sahabat Dubis, ini kali pertamanya saya jadi hostnya di sini. Let me introduce myself. My name is Haryanto. You can call me Mr. Anto. And for this day, kita kedatangan tamu. Kalau bahasa saya bukan kedatangan tamu namanya. Ini anak yang pulang namanya ini. Let me introduce you to Aldioni Mashelda. Dion. Hello, Mr. Good afternoon. Good afternoon, right? Yeah, it is quite different because we will speak in English or we will speak in Indonesia. All right, whatever. I will just follow them. All right. No, Dion, okay. it is quite surprising, right? It's quite surprising for us that you come back to our school. Yesterday you came, right? Yesterday I came. Yeah. All right, right. Well, why you come back here right now? Yeah. First of all, I really wanted to pick it up my diploma. And secondly, I also want to meet a lot of teachers here, especially my dear teachers right here. Yeah. And also want to see the school, like it is really changed, like it has a lot of changes from where I was, and it's really good. And the development of this school. Okay, wait a second. So, maaf, Sobat Dubis ini karena udah langsung aja dengan Inggris dari tadi ya. Oh iya benar. ini sejak kemarin kami udah ketemuan, jadi we spoke English since yesterday. Jadi we can make it simple dulu ya. We can make it simple that I need you to tell to our sahabat Dubis about you, right? Maybe a little bit in Indonesia, I think. Oke, boleh. Ya, boleh. Dion, ini kamu tamat di sini tahun berapa ya? Kalau Dion tamat waktu itu tahun 2019, Mister. 2019 ya. 2019. Sudah 6 tahun. 2019 tamatnya ya, 2 tahun yang lalu. Ya, benar. Nah, terus sedikit cerita dulu deh. Asli mana Dion? Dion asli dari Kabupaten Agam, Mister. Tepatnya itu di Kecamatan Palembayan. Oke, sahabat Dubis yang berasal dari Palembayan. Nah, ini loh. Kalau mungkin selama ini kamu merasa awak dari Palembayannya. Nih, Abang Dionmu udah kemana-mana juga ya. Oke, nah terus abis tamat dari Mandua Bukit Tinggi lanjut ke mana? Abis tamat dari Mandua Bukit Tinggi ini aku lanjut kuliah dengan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di UNP, dan juga sempat berkuliah di Malaysia selama 1 semester dalam program pertukaran mahasiswa yang dibiayai dan fully dikasih scholarship oleh pemerintah. Dan juga tamat tahun kemarin. Oke. Tamat tahun kemarin. Ya. Oh, wisudanya juga kemarin ya? Wisudanya tahun 2024. 2024 Juni. Juli 2024. Iya, dan Agustusnya setelah itu langsung berangkat kerja ke Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, ya benar. Sahabat Dubis tahu nggak Kyrgyzstan itu di mana? Ya jarang Dion, denger ya orang. Kyrgyzstan itu di mana lah? Kyrgyzstan itu letaknya di Asia Tengah. Dan negara tetangganya yaitu di sebelahnya Cina, di sebelah kirinya Cina, ya benar. Kemudian di bawahnya Kazakhstan, di sebelah kirinya Uzbekistan, di bawahnya Tajikistan. Nah, kalau saya nggak salah ini adalah negara pecahan dari USSR dulu ya? Iya, USSR. Ya, oke. Pecahan Soviet. Pecahan dari Uni Soviet ya? Iya benar. Nah, jadi sekarang berada di Kyrgyzstan. Di Kyrgyzstan itu. Kyrgyzstan. Oke, nah ini sampai-sampainya harus berangkat ke Kyrgyzstan itu kenapa? Atau prosesnya kayak mana gitu? Oke, jadi waktu itu selagi menunggu masa wisuda, aku coba apply jobs in some companies in Indonesia. Oh, try to get a job in some companies in Indonesia. But I didn't get any acceptance, I didn't get any acceptance. Sampai waktu itu dosen ngasih lowongan, dan itu lowongannya berada di Kyrgyzstan yang di-share oleh senior Dion yang udah duluan kerja di sana. Dan akhirnya Dion coba kirim CV sesudah Dion perbaiki dulu CV-nya bagaimana, my experiences and also my organization, my achievements, and they accepted
They accepted my CV, mereka terima CV aku, dan juga habis itu masuk ke tahap wawancara, dan mereka bilang wawancara aku bagus, dan juga baru masuk ke tes mengajarnya, micro teaching, and I got it, I passed the test, and they accepted me, mereka terima aku setelah itu, dan baru sebulan kemudian diterbangkan ke sana. Oke. Itu berarti kerjaannya sekarang di Kyrgyzstan ini adalah guru. Guru bahasa Inggris. Ya, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris di Kyrgyzstan. Guru bahasa Inggris di Sekolah Internasional Kyrgyzstan. Nah, orang sana tuh orang apa? Orang Kyrgyzstan kan? Orangnya ada banyak etnisitas. Mereka orang-orang Kirgiz, orang-orang Rusia juga banyak di sana, juga orang-orang Uzbek, orang-orang Kazakh dan Tajik juga ada. Nah, kalau itu gimana cara ngajarkan bahasa Inggrisnya, Yon? Nah, kalau ngajar bahasa Inggrisnya tidak terlalu pusing karena semenjak kelas 7 itu mereka di sana sudah diajarkan secara intensif bahasa Inggrisnya. Jadi dari kelas 7 SMP sampai kelas 11 SMA-nya full dalam bahasa Inggris. Apalagi dalam pelajaran bahasa Inggris, sains, dan juga sosial. Kecuali kalau pelajarannya bahasa Rusia, bahasa Kirgiz, nah mereka harus belajar bahasa sendiri. Berarti mereka juga memakai bahasa Rusia? Iya, bahasa nasionalnya itu bahasa Rusia. Bahasa Rusia? Dan bahasa Kirgiz. Oh gitu. Ya. Jadi Kirgiz itu juga pakai bahasa sendiri, kemudian Rusia juga mereka pakai. Iya, benar-benar. Oke, ntar dulu kita balik pertanyaan tadi. Jadi langsung sesudah wisuda itu apply ke Kyrgyzstan. Alhamdulillah diterima, langsung diterbangkan ke sana. Iya, benar. Itu ongkos ke sana siapa yang bayar? Ongkos, alhamdulillahnya sekolah yang ngebiayain semua. Jadi tempat kerjanya di sana? Iya, benar. Jadi di sana tuh mereka memfasilitasi ongkos, kemudian tempat tinggal. Nah, jadi ada dua pilihan waktu itu, tempat tinggalnya bisa tinggal di sekolah atau bisa tinggal di luar. Nah, kalau tinggal di luar, mereka juga kasih uangnya buat tinggal di sana. Nah, jadi kalau gitu itu berada di bulan apa dahulu tuh ya? Bulan Agustus berangkat ke sana. 2024. 2024. Karena tahun ajaran baru mereka itu dimulai officially in September. Oh sih, I get it. Ya, 1st September. Itu di Kyrgyzstan. Berarti udah hampir 10 bulan lah ya? Iya benar. Tapi sudah 1 tahun ajaran 1 tahun academic year. Jadi sekarang pulang libur atau bagaimana ini? Pulang dalam rangka liburan karena liburannya di sana cukup lama ya, libur musim panas namanya, Mister. Dan ya 3 bulan ngapain di sana, yang mending pulang aja. Mendingan pulang. Mending pulang aja. Nah, ongkos pulang ini dibayarin? Dibayarin lagi. Enak kali lah rasanya. Oke, Sobat Dubis, barangkali dalam pemikiran kita semua adalah bahwa keluar negeri bisa nggak ya? Ya rasanya keluar negeri itu susah nggak sih? Sebenarnya keluar negeri itu gampang kalau kita pandai, how to say pandai dalam berkomunikasi juga. Especially we need to be able to speak foreign language as well. Especially English, right? Yeah, especially English. If you have a really good English, you can go anywhere you want, and you just need to focus how to achieve, how to seek for opportunity. Bagaimana cari kesempatannya? Iya, oke deh. Nah sekarang orang mungkin berpikiran kayak gini loh, Dan. Kalau bahasa Inggris itu kan kepakainya cuma kalau nggak ke Inggris, kalau nggak ke Amerika. Ya, benar. Mereka pikir Kyrgyzstan, mereka nggak pakai bahasa Inggris. Barangkali pemikiran kayak gitu ya. Benar. Sementara yang utama sekali itu Inggrisnya. Benar. Oke. Nah tadi dikatakan bahwa itu berangkat ke sana. Ayo cerita sederhana deh. Nyampe di sana tuh aman nggak, Dion? Kita di berada di daerah yang berbeda loh ya. Saudara nggak ada, teman nggak ada. Pas nyampe di sana aku langsung disambut sama kepala sekolahnya dan langsung diarahkan tempat tinggalnya di sini dan kita ngumpul bareng sesama teachers, sesama guru-guru dan diajak orientasi, pergi main, dikenalkan sama budayanya, dikenalkan sama makanannya dan membangun relasi juga di sana sama guru-guru yang lain, guru-guru lokal pada umumnya. Dan mereka sangat welcome terhadap guru-guru yang terutama dari negara yang berbeda gitu. Oh gitu. Berarti karena tadi adalah itu sekolah internasional. Iya, sekolah internasional. Berarti some teachers come from some countries. Iya, benar-benar. Jadi gurunya guru orang mana aja gitu. Kalau rekan sesama guru aku ada banyak dari negara lain, terutama negara
Afrika juga ada, negara Ethiopia, Mesir, juga dari Asia Tenggara juga ada, Indonesia, Philippines, and dari Central Asia juga ada Turkmenistan, dari Kazakhstan juga, dari Rusia juga ada. Nah, tadi kan itu adalah guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Sama nggak ya? Cara ngajar bahasa Inggris di Kyrgyzstan dengan ngajar bahasa Inggris di Indonesia sama nggak ya? Kalau samanya tentu berbeda sekali, Mister. Ya. Karena di sana kita dituntut harus bisa menjelaskan bahasa Inggris, harus bisa mengajar bahasa Inggris, tetapi kepada non English speaking country, Ya. and also dan juga kita nggak bisa ngejelasin dalam bahasa kita sendiri Ya. gitu. Ya. Dan itu adalah suatu tantangannya, bagaimana bisa membuat murid itu mengerti tanpa menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Nah, Berarti kan gitu, iya benar. kita bawa ke kelas kita di sini. Jadi Mr. Anto tuh besok ngajarkan bahasa Inggris dengan full English. Oh iya benar, bisa Gitu gitu, jadinya, ya. kayak gitu aja. Ya. Nah, sementara kita di sini terjadi adalah jangankan untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesia aja kadang-kadang siswa masih susah gitu ya. Jadi, oke, berarti seperti itulah kira-kira ya. Iya, benar. Jadi dia ngajarkan bahasa Inggris untuk orang Kyrgyzstan, Mhm. tentu nggak mungkin dengan bahasa Indonesia dong. Iya, nggak mungkin dalam bahasa Itu Inggris. ngajarkan dengan bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Ya, tapi bagaimana kita menyampaikannya, membuat mereka mengerti. Ya. Misalnya nih kalau kelas 7 misalnya, kelas 7 mereka nggak tahu nih artinya ini. Dan dia sebagai teacher harus bisa mendeskripsikan kata itu. Iya, betul. Misalnya kata meja, they don't know about this table Iya. in English, right? So I have to say, aku harus menjelaskan kalau itu tuh kayak tempat buat belajar, atau bisa menggambarkannya dengan gestur, Ya, atau langsung menunjukkan bendanya. bedanya itu aja. Oke. Jadi seperti Oke itu. lah, itu berubah jadi ngajar Iya, bahasa Inggris benar-benar. gitu. Nah, kemudian Dion itu kan Indonesia. Indonesia. Terus sekarang kayak Kyrgyzstan. Hmm. Kyrgyzstan itu dia lebih dekat kalau dulunya dengan Rusia. Dengar, mereka bagian dari Soviet, ya, Iya. dari Rusia. Soviet Ya. jadi kan. Nah itu ada mengalami culture shock nggak namanya? Culture shock, ya tentunya banyak ya, Mister ya. Sederhana aja deh. Culture shock. Contohnya kalau dari segi makanan nih, Dion kan orang Minang ya, Mister ya. Ya. Jadi terbiasa dengan makanan-makanan Indonesia, apalagi makanan-makanan Minang yang banyak rempah, Ya. juga pedas. Gitu Bumbu ya. Bumbu ya, benar. Tapi sampainya di sana Dion tidak menemukan sama sekali tentang rempah-rempah atau Bumbu nggak ada. bumbu-bumbu, kurang, Mister. Kurang. Ya. Ada tapi nggak selezat yang di sini gitu. Dan juga mereka pada umumnya makannya roti. Oke. Dan juga daging. Bahkan di sana Dion juga pernah coba pertama kali itu makan daging kuda. Wah, dan itu sangat keras banget teksturnya, tapi enak juga. Oke, pertama masalah makanan. Makanan ya. Itu udah kaget ya? Kaget. Kaget. Biasa makan nasi. Makan nasi, sekarang makan roti. Makan roti gitu ya. Nah terus kalau dari sisi bahasa oke lah. Dion, you speak English everywhere, right? Is everybody there? Iya, kalau di sekolah Dion full bahasa Inggris, misalnya karena untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris siswa juga. Ya. Tapi kalau udah di luar, kalau misalnya pergi ke belanja atau Ya. apa, mereka nggak mengerti bahasa Inggris. Jadi Dion harus, I have to pull up my broken Russian, you know. So Dion harus coba ngobrol dalam bahasa Rusia gitu. Dan Oke, Dion coba mana yang lebih banyak persentase pemakaian bahasa masyarakat di situ? Bahasa Kyrgyzstan kan mereka pakai atau bahasa Rusia yang mereka pakai? Bahasa, kalau mereka orangnya Kyrgyz, mereka bisa keduanya. Dan mereka juga keduanya native. Jadi dari kecil sudah diajarkan bahasa-bahasa itu. Jadi everybody can understand and speak Russian as well. And they do understand Kyrgyz also. Oh sih. Nah, Dion, Kyrgyzstan itu besar nggak ya? Negaranya lumayan kecil, Mister. Bukan lumayan besar ya? Ya, Lumayan itu kecil. seperti satu provinsi lah di Indonesia. Satu provinsi Indonesia ya, Ya. menjadi sebuah negara di situ. Ya, Itu negaranya apa ya? Republik? Republik. Itu presiden ya? Ya, mereka punya presiden dan mereka negaranya bentuknya republik. Berarti ukuran satu buah Sumatera Barat inilah kira-kira besarnya kali. Iya, ya, kita bisa bilang kayak dua provinsi digabungin lah, Mister. Iya, oke lah. Iya. Gabung Sumatera Barat dengan Riau itu satu buah negara. Iya, Kyrgyzstan gitu benar-benar. ya. Hanya berang dikit ke Sumatera Utara lah pindah negara gitu. Iya, benar. Iya, pindah negara. lah. Nah, itu kalau masalah makanan. Kalau masalah masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya, ya mereka mayoritasnya Muslim juga. Jadi
Kalau untuk masalah agama dan keyakinan tidak terlalu challenging karena mereka sama-sama Muslim, tapi mazhabnya berbeda. Mazhabnya berbeda. Mereka pakainya apa ya, Hanafi kalau nggak salah. Kita kan Syafi'i ini. Ya. Nah, jadi mereka di sana pakainya Hanafi. Dan untuk masyarakatnya juga ramah dan tingkat kriminalitasnya kurang juga, kayak lemah ya. Berarti aman. Dan juga mereka sangat welcome dengan foreigners. Orang Indonesia banyak nggak di sana? Orang Indonesia setahu aku cuma kamu aja di kota itu ya, cuman aku dan 2 lagi kakak-kakak, mereka bekerja di satu sekolah yang sama, cuman di SD-nya, bagian SD-nya. Orang Indonesia. Ya. Jadi nggak bisa lah berbahasa Indonesia di situ ya. Iya benar-benar. Oke. Kalau sama mereka baru pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah kemudian ini loh, kira-kira Dion kan guru bahasa Inggris, orang Indonesia yang guru bahasa Inggris gitu ya. Rasanya diri Dion itu di sana bisa nggak Dion meyakinkan diri bahwa aku bisa ngajar orang Kyrgyzstan loh gitu. Kalau ngajar orang Indonesia barangkali Dion bisa lah ya. Ngajar Indonesia di Indonesia Dion pasti bisa. Sekarang ngajarkan bahasa Inggris di orang Kyrgyzstan. Rasanya menurut dirimu sendiri, apakah Dion bisa yakinkan diri ternyata aku bisa loh? Oke. Ya itu salah satu pertimbangannya sebelum Dion berangkat ke sana, karena sempat juga Dion bisa nggak ya ini ngajar bahasa Inggris ke orang yang nggak ngerti bahasa Inggris dan juga Dion nggak ngerti bahasa mereka. Iya betul. Nah, tapi setelah Dion datang ke sana dan setelah melihat kondisi langsungnya bagaimana, mereka itu sangat-sangat ingin belajar bahasa Inggris dan mereka selalu menyesuaikan juga dengan gaya mengajar Dion dan juga Dion menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Bagaimana mengajarkan bahasa Inggris itu dan juga Dion fokus ke speaking mereka di sana. Dan alhamdulillah ada perubahan dari level bahasa Inggris mereka dari awal. Dan juga Dion pernah membina juga club debate club there, debate club, to prepare them to one of competitions there. Yep. Jadi Dion persiapkan mereka dalam kompetisi debat. Akhirnya mereka bisa dan kita meraih waktu itu gold medals. Gold medal. From the name of the competition is the World Scholars Cup dan itu letaknya di Amerika, jadi mereka yang menang ini bisa qualify untuk ke Yale University. Okay. Yale University, right? Yeah. Okay. Now, so another thing that wanna ask you, okay? What about you are still young, right? Yeah. Yang diajar juga orang muda-muda gitu ya. Benar. So, there is something different, ada yang berbeda nggak dari orang-orang muda di sana atau pelajar-pelajar di sana itu khususnya? Mereka di sana sistem pendidikannya bagus dan karena itu murid-muridnya juga sangat eager to learn dan mereka juga pinter, apalagi dalam kebahasaan karena mereka dari awal dari kecil itu sudah multilingual. Mereka bisa bahasa Kyrgyz, Rusia, mereka juga belajar bahasa Turki di sana, belajar bahasa Uzbekistan dan sekarang mereka belajar bahasa Inggris dan itu sangat intensif di sana. Oke. Mereka 1 minggu itu belajar bahasa Inggris berapa lama gitu? Itu Dion dalam 1 minggu bisa 5 kali kelas. Jadi mereka setiap hari ada bahasa Inggrisnya. Setiap hari ada bahasa? Setiap hari ya. Setiap hari. Oke. Nah, ini misal kemudian masyarakatnya Dion, sedikit masih cerita Kyrgyzstan gitu ya. Masyarakatnya bagaimana? Dalam hal apa nih? Dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Dalam kehidupan sehari-hari mereka ya, pedagangnya lebih banyak mungkin, usahanya lebih banyak atau gimana? Mereka umumnya ya banyak pedagang juga. Banyak pedagang? Ya pedagang juga dan semua mereka itu jualnya murah juga, biaya hidup di sana dan orang-orangnya ramah. Ya. Dan mereka juga bisa dinego ya kalau belanja juga. Tawar menawar bisa ya? Iya bisa juga. Dan juga mereka umumnya barang dagangannya itu impor. Karena mereka misalnya nih beras mereka nggak nanam beras di sana, jadi mereka impor dari Cina, dari Pakistan, jadi lumayan mahal. Sekarang barangkali sahabat Dubis untuk cari di internet seperti apa kota Kyrgyzstan barangkali nggak pernah gitu ya. Nah kira-kira tampilan kota Kyrgyzstan itu seperti apa Dion? Oke kita bayangkan Jakarta, kita bayangkan Bandung gitu ya. Nah kalau kita megahnya sebuah kota Kyrgyzstan itu atau pusat Kyrgyzstan itu seperti apa gitu? Kalau Dion waktu itu tinggalnya bukan di ibu kota, di second largest city in Kyrgyzstan, di
di kota terbesar nomor 2. Ya. Nah itu kira-kira seperti apa ya? Bandung atau Jogja gitu, Mister. Itu udah mega, udah metropolitan dong kayaknya. Iya, juga benar-benar. Dan juga biaya hidup di sana tidak semurah di Padang, tidak semurah di Bukit Tinggi, Ya. dan juga tidak semahal di Jakarta. In the middle. Ya middle lah kira-kira gitu ya. Middle kira-kira. Ibaratnya kita orang Indonesia pergi jalan-jalan ke Kyrgyzstan rasanya masih bisa. Gitu. Masih bisa. Nggak kesulitan lah gitu. Iya, benar. Ya. Dibilang kemahalan juga enggak, terlalu murah juga enggak gitu ya. Nah, oke, kemudian masyarakatnya banyak menengah atas, menengah bawah atau gimana ekonomi mereka? Kalau di kota umumnya mereka menengah ke atas, Mister. Menengah ke atas. Kalau di kota, ya benar. Mata pencarian mereka apa? Biasanya kantoran juga, bisnis juga, Ya. bisnis, dan juga guru ini juga salah satu pekerjaan favorit di sana. Petani ada? Petani ada, kayak petani gandum, petani sayur-sayuran, gitu. Oke. Itu umumnya di pedesaan, gitu, Mister. Oke deh. Oke, kita cukup mencerita tentang Kyrgyzstannya. Ini karena sahabat Dubis, if somebody can do it, of course everybody can do it. Jika ada satu orang yang bisa, rasanya semua orang juga akan bisa, kan gitu nih. Iya benar. Balik pertanyaan tadi mengatakan rasanya ke luar negeri itu nggak susah kan? Iya benar. Kuncinya bahasa. Kuncinya bahasa. Kuncinya bahasa. Nah kemudian kalau seandainya kita balik dari pengalaman Dion sendiri, dari tamat sebuah universitas, kemudian meng-apply, itu ada proses-proses yang diikuti gitu ya. Iya benar. Nah tadi ada proses yang namanya apply dulu, lamar dulu, kemudian direspon, kemudian diwawancara. Habis itu ngapain? Kan oke, Anda saya terima di sini, datanglah ke sini. Terus Oke, setelah Dion dinyatakan diterima waktu itu dari tes mengajarnya, nah, Dion sebulan itu dikasih kontrak, dan juga Dion sudah baca kontraknya bagaimana, dan kemudian setelah itu, setelah tanda tangan kontrak, baru mereka uruskan visanya. mereka yang mengurus. Mereka uruskan visanya, mereka yang bayarkan juga. Dan setelah itu, setelah urusan visa selesai, mereka belikan tiketnya, Ya, dan baru berangkat ke sana. dan disambut di bandara. Iya, Enak kali lah ya. lumayan, Mister. Okay, to motivate our student, that's why I need to give you that question, right? Yeah. Because we can see our student still feel, how they call that, still feel afraid, still feel worried, okay, and anxious, right, about going abroad. Yeah. Okay, pergi ke luar negeri sendirian. Rasanya kalau orang, maaf, orang barangkali sebagian orang katakan tinggal di mana, makannya gimana, ada kecemasan. Did you feel that the same thing before? Sebenarnya kalau kepikiran itu pernah kepikiran juga. Tapi kalau kita tidak mengambil resiko, Mister, kayaknya nih pekerjaannya kan udah jelas nih. Tapi ya resikonya tinggal jauh dari orang tua, kita tinggal sendirian. Ya itu tentunya sudah menjadi resikonya. Tapi benefitnya jauh lebih banyak, jauh lebih bermanfaat gitu dibandingkan resiko yang kita terima. And then about the safety. About the safety. Itu salah satu hal yang terkadang menjadi hal yang sangat mencemaskan ya. Iya benar. Okay. Safe nggak di sana? Kyrgyzstan negaranya safe dan juga apa namanya damai-damai aja, nggak ada konflik apapun gitu, Mister. Ya, kalau untuk di Central Asia umumnya negaranya aman, Mister. Oke. Nah, so can you say that it is big possibility, right? Big possibility for everybody in Indonesia, especially for young people, to make a career, to make a career in other country. Spread their wings, right? Ya, oke, that is very good. Jadi sahabat Dubis, sengaja ini Bang Dionnya di Sandra ya, di sini gitu ya, agar kita bisa membuka wawasan kita bahwa jangan di Indonesia aja gitu ya. Keluar itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan atau apa, apalagi zamannya sekarang gitu ya. Oke, bentar. Itu flightnya dari Jakarta langsung ke Kyrgyzstan gitu ya? Waktu itu Padang, Jakarta, Jakarta, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Ya. Berapa lama sampai ke Kyrgyzstan waktu itu? Sekitar hampir 2 hari, Mister. Karena flight dari Padang, Jakarta itu 1,5 jam dan delaynya beberapa, maksudnya transit. Dan kemudian lanjut ke Uzbekistan itu 9 jam. Oh, Jakarta Uzbekistan 9 jam? Iya, waktu itu ada direct flight ke sana.
Dan dari Uzbekistan ke Kyrgyzstan itu kira-kira juga 7 jam. 7 jam gitu. 9 jam kalau Dion waktu itu. Oke. Jadi kayak almost 24 hours. Oke. Yap. Oke. Almost 24 hours. Jadi sebenarnya kalau itu kan sebuah prosedur yang nggak rumit-rumit banget. Iya, benar. Oke. Nah, because of that, right? Okay. So what next? What is your planning after? You are in Kyrgyzstan right now, okay? You are a teacher. So you are on holiday right now, okay? And you will be back. Iya. Jadi di kontrak Dion itu 1 tahun 1 tahun. Jadi setelah kontraknya selesai kita diizinkan pulang sebelum kontrak yang baru dimulainya. Jadi seperti situasi sekarang ini. Sekarang ini libur tahun ajaran baru di sana. Jadi kita punya 3 bulan liburan dan itu juga dibayarkan untuk ini apa namanya gaji tetap dibayarkan. Gaji tetap. Nah sayang sekali nggak pulang gitu. Gaji bisa nggak? Lumayan. Kalau itu jangan ditanya. Tar dulu. Oke, kalau bicara tentang standar gaji gitu ya, dia sedikit banyak juga tahu dong standar gaji Indonesia. Ya, gitu. benar. Kemudian standar gaji di Kyrgyzstan, rasanya mana yang lebih tinggi dia? Jauh berbeda, Mister. Jauh lebih tinggi sana kan? Jauh lebih tinggi di sana. Jauh lebih tinggi sana, lebih sejahtera di sana ya. Lebih sejahtera. Ayo Bu Yuli kita pindah ke sana deh. Ayo. Boleh, Mister. Ya, tapi itu jadi berarti dia berbanding dong dengan tanggung jawab dan bentuk kerjaan. Ya benar. Barangkali sedikit cerita deh gaya kerja orang di sana tuh. Karena ini kalau kita hitung kan bagaimanapun income-nya lebih tinggi pada Indonesia. Tentu beban kerjanya juga lebih tinggi dan lebih apalah gitu. Iya. Nah kira-kira gaya kerjanya di sana seperti apa kira-kira dia? Gaya kerjanya umumnya lebih hampir sama dengan kinerja guru-guru Indonesia gitu ya. Masih dalam lingkungan education juga mereka juga niatnya juga totalitasnya seperti guru-guru Indonesia dan sangat mendukung semua passion dari murid-muridnya juga untuk peduli juga untuk perkembangan murid-muridnya juga, especially untuk mendukung mereka jenjang pendidikan mereka sangat diperhatikan sekali. Oke. Next one. Berapa waktu yang lalu ada sebuah tagar barangkali ya, tagar itu. Apa? Kabur ke luar negeri dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Apakah kamu juga termasuk itu, dia? Bisa dibilang, Mister, bisa dibilang. Karena Indonesia tidak menjanjikan. Iya. Kalau untuk seorang guru, apalagi yang baru tamat seperti Dion ini, kalau untuk masalah kesejahteraan mungkin masih belum utamakan. Iya, diutamakan oleh pemerintah kita. Iya, iya. Dan bekerja di luar negeri lah yang menjadi salah satu opsi terbaik buat Dion sekarang, Mister. Ini ngompori ya? Iya, biar banyak guru Indonesia mendunia. Gitu. Kira-kira guru Indonesia berterima nggak di luar negeri sana, guru-guru Indonesia? Sejauh ini orang-orang Indonesia yang tinggal di Kyrgyzstan itu umumnya guru semua, Mister. Jadi, gitu. Amis Ranto pindah ke sana lah? Boleh, Mister. Per 2024 ada 28 orang kita di sana. 28 orang kita ya, sana? Tersebar di seluruh kota Kyrgyzstan. Berarti itu berjenjang, ya mungkin ada yang di SD-nya, ada SMP. Ya, benar. Jadi ada 28 orang gitu? Ada 28 orang, dan tahun ini bakal lebih banyak. Oke. Nah, kemudian kalau seperti itu, dan berarti kesejahteraan lebih dong di sana gitu ya? Oke. Nah, sekarang mau balik nggak ke Indonesia dulu nih? Kalau untuk liburan, ya pasti. Kan gitu ya? Kalau untuk liburan pasti. Ini yang enaknya loh ya. Cari uang banyak-banyak luar negeri. Habiskan dengan murah di Indonesia. Iya benar. Gitu jadi. Iya benar. Di Indonesia jadi kaya jadinya uang yang kita dapetin. Nah terus sekarang liburan nih. Nah sekarang tadi ngobrolan kita kan kontrak juga belum jelas ini ya. Mau balik ke Kyrgyzstan kah atau tetap di Indonesia nih? Di rumah aja dulu. Oh oke. Untuk selanjutnya Dion sudah menerima tawaran baru. Oh sih. Tawaran baru dari negara sebelahnya Uzbekistan dan insya Allah akan pergi ke sana. Sedemikian mudahnya dapat tawaran baru. Iya, Mister. Jadi, orang di Indonesia sedemikian sulitnya dapat pekerjaan, kok kamu sedemikian mudahnya dapat tawaran gitu. Gimana ya, Mister ya? Ya karena relasi itu sangat penting, Mister. Betul. Relasi sangat penting dan juga Dion dapat tawaran itu karena diinformasikan juga oleh relasi Dion yang ada di sana. Jadi kontrak barunya pindah ini ya? Ya, insya Allah, Mister. Doakan saja. Oke deh, balik lagi ke sana. Balik lagi. Tapi beda negara. Bisa itu ya? Negaranya dekat, Mister. Jadi tetanggaan negaranya. Itu kan, tapi kan beda dong. Beda. Bisa gitu aja. Bisa. Untuk semua benefitnya Dion lihat masih sama dengan yang di Kyrgyzstan. Ya, umpamanya semua benefitnya masih sama,
tapi salary-nya masih Oke deh. lebih. Oke, ini mau berapa tahun nih di luar negeri ini? Untuk rencana kedepannya, Mister, Dion masih akan tetap ngajar seperti biasanya di sana, dan juga ada keinginan juga buat lanjut master di bidang pendidikan, dan juga cita-cita Dion ingin jadi dosen, Mister. Amin, amin. Berarti tetap mau S2-nya nanti di luar negeri juga? Insya Allah, insya Allah. Nanti berkiprah jadi dosennya juga di luar itu ya? Insya Allah, Mister. Jadi kapan kamu akan mendedikasikan dirimu untuk Indonesianya ini? Kalau Curang kamu? kalau ada tawaran dan itu menjanjikan di Indonesia, Kenapa tidak ya? Ya, kenapa tidak? Karena Dion kalau ada tawaran yang sama, misalnya Mister di sini dan di sana, Dion tentu akan mengutamakan di Indonesia. Kita nggak hanya berpatokan kepada income ya? Iya benar. Ya, barangkali income nggak setingginya luar negeri, tapi kenyamanan dapat. Ya, tapi kenyamanan. Nah, bisa jadi juga ya. Bisa jadi. Jadi income is not everything. Ya. Okay. So the comfort is the main thing. The main thing for you, right? Okay. Maybe untuk itunya udah. Okay. Nah, terus my last question. My last question. Ini udah hampir satu tahun di luar negeri ya? Iya, benar. Ada muncul pertanyaan ini deep question ya, bukan deep question. Deep question. Are you still Minang people and Indonesian people? Ini cukup berat loh pertanyaannya. That's a really good question. Ya. Kenapa ada orang ke luar negeri tahu-tahu udah menjadi orang luar negeri gitu ya? Yeah. Nah sekarang I ask you your identity, I just say, are you still Minang people or Indonesian people, or you already changed to be the other people from other country? That's the first time I got this kind of question, and I'm still a proud Indonesian man. Yeah. Dan di sana Dion sangat membanggakan Indonesia, mempromosikan juga Indonesia di setiap sesi mengajar, diselip-selipkan, dan juga murid-murid di sana sangat tertarik buat belajar tentang negara baru, budaya baru, dan disitulah momen dimana Dion harus menjadi seorang Indonesia yang baik gitu ya, apalagi yang berasal dari budaya Minangkabau. Kita harus juga mengenalkan ke dunia bagaimana budaya kita dan juga bahasa dan tradisional kita apa gitu, makanan juga. Dan di sana Dion dapatkan hal itu, dan Dion berkesempatan buat share itu kepada murid-murid di sana dan juga orang-orang di sana. Oke, dia. That's very nice. So you are still a Minang boy, right? I'm still Minang man. Minang man, right? Yeah. Okay, and still Indonesian. Ya, karena itu yang kita khawatirkan besoknya lah hilangnya jati diri. Oh, iya benar. Ya, kalau udah berubah menjadi orang lain, orang apa? Oh iya benar. Kan jadinya gitu ya. Ya oke. Sobat Mandubis, singkat aja kok ya. Luar negeri itu nggak jauh-jauh. Kalau mau ke sana bisa. Kalau untuk mencari lebih sejahtera, kalau ada istilahnya sekarang ya ke luar negeri aja dulu, ya kenapa enggak? Iya benar. Ya boleh aja. Tapi kita tetap berpijakan kepada bahwa what we are. Kita itu orang Indonesia, kita orang Minang, kita dengan jati diri kita. Nah, jadi orang tidak meragukan siapa kita. Oke, mau cari kerja, cari hidup, boleh di mana aja. Dion, kamu alumni di sini. Iya benar. Oke. The very simple statement for your school, very simple statement for your junior. Alright, so menurut Dion, Mister, tapi sebelum itu mungkin Dion akan ceritakan kisah Dion dulu ya, Mister ya. Di sini waktu itu Dion bukan seorang murid yang terlalu bagus dalam hal akademik, dan juga bahkan ranking 14, 15, ranking segituan Mister di sini. Dan juga dulu sempat orang tua Dion pernah juga dipanggil ke BK karena Dion bermasalah juga. Tapi one thing that I am proud of, aku bisa bahasa Inggris. Nah, jadi dari hal itu Dion jadinya masuk lebih dalam ke hal yang apa Dion kuasai, dan juga dengan hal yang Dion kuasai itu Dion bisa kembangkan lebih jauh, dan akhirnya Dion bisa memanfaatkan bidang keahlian Dion itu menjadi hal yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya menjadi seorang guru. Dan juga I was inspired a lot by you actually. Thank you for that. I love your method. I love how you guide the students. Dan semua Dion dapatkan dari Mr. Ranto waktu itu. Okay, thank you for that. Your last statement for your junior.
Yeah. So just develop what you are proud of. Just develop what you are capable of, and don't care what people say about you. Just develop your skill. Just care about your skill and what you passion about. Dan kembangkan lebih jauh, dan juga bangun relasi, kembangkan skill komunikasi juga, dan perbanyak pengalaman. Okay, thank you for that. Okay, Dion. Okay, it is very inspiring and motivating, right? For the student, right? So you will come back next week, next month, next. Yeah, for going back to work, I will go back in August. August. Yeah, but I still have like 2 months here, right, to spend. And if Mr. Rato needs me, Okay, or if other teachers need me, jika guru-guru lain perlu bantuan, dia siap membantu di sini. I am ready to be called. Alright, yes, thank you for that. Baik, Sobat Dubis, khususnya yang pernah seangkatan sama Dion Marshall, pasti ingat orang ini. 2017, 18 ya? Iya, 2019 Dion tamat. 2019 Dion tamat ya? Okay, maybe some of you still remember. Ya benar, Dion ini yang jagonya cuma Inggris. Iya benar. Jagonya Inggris. Ya kemana-mana full Inggris gitu ya. Nah kemudian dari situlah kendaraannya. Jadi Dion tadi mengatakan kepada Sobat Dubis bahwa kembangkan apa yang kamu punya, apapun itu. Kamu bisa apa? Jadi nilai lebih kamu itulah yang menjadi sebuah kendaraan buat ke masa depan kamu. Oke, Sobat Dubis, semuanya akan berjalan dengan baik apabila kamu tahu itu gitu ya. Oke, Dion, once again, thank you very much. Thank you very much. It's very nice you come back to the school. Okay, and maybe some other time, maybe we can talk again. Maybe you can go to the class, motivate your junior. Okay, that's very good. Baik, Dion, makasih. Selamat. Selamat. Semoga sukses kembali ya, kembali ke sana ya. Mister juga. Oke, Sobat Dubis, terima kasih. Simple, singkat aja kami ngobrol dengan kamu semuanya. Oke, orang muda semuanya. Semoga yang muda ini juga bisa menginspirasi kamu. Dan insya Allah di lain waktu, dan khusus Mr. Anto, khusus dari Mr. Anto, for any alumni, alumni siapa saja yang punya sesuatu yang bisa kamu tampilkan di podcast ini, call Mr. Anto, call Bu Yuli, katakan siapa saja. Oke, kenapa? We need our alumni to motivate the junior and to grow the school up more and more. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya tutup dengan Yon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, don't forget to like, comment, and subscribe our channel Islamic Senior High School number 2 Bukit Tinggi, AK Mantu Bukit Tinggi.